keluhan yang sama, bahkan sampai bulan lalu pun juga sebetulnya kondisinya masih belum baik lah, utamanya untuk bisnis yang ngandelin banget sama kegiatan di luar outdoor. Jadi kalau ngomongin pandemik ya hit hard banget lah ke dunia career atau dunia bisnis outdoor gitu. Oke. Sekarang boleh sharing dari Kamron nggak? Apa aja sih yang jadi kendala bisnis selama pandemik awal? Oke. Jadi sebenarnya tuh, to be honest, Humus itu baru ada bulan September 2019. Jadi ketika pandemi muncul nih, di bulan 3 tuh baru mulai lockdown di Jakarta ya. Berarti kita baru 6 bulan. Kita sebenarnya panik banget di situ. Soalnya dari bulan 9 ke bulan 2 itu kita bisa comfortably growth-nya itu di 20-30% per bulan. Jadi lagi kencang banget ya, tiba-tiba ada pandemi, semua orang nggak boleh keluar. Soalnya kita punya asumsi di situ, dan kita di marketing juga pesannya ini, orang menggunakan parfum itu supaya pede ketika bersosialisasi, gitu kan. Jadi ketika orang dilarang bersosialisasi, apa dong alasan orang pakai parfum? Jadi kita sebenarnya di bulan 3 itu kayak udah panik, udah takut, apakah kita anjlok, soalnya kita belum gede-gede banget dan belum kuat banget juga ininya, sales channel-nya. Jadi kita sempat panik lah. Tapi ternyata setelah, dan memang di bulan 3 itu kita turun. Pertama kali kita nggak growing. Jadi kita turun kayak kira-kira 10% penjualan dibandingkan bulan 2. Tapi selama bulan 3 kita belajar satu hal. Jadi kita lihat-lihat tuh orang ngomongin apa sih tentang parfum di internet, terutama di medsos, Twitter, Instagram, TikTok segala macam. Itu kita menemukan satu key point ternyata tuh rekan-rekan, teman-teman, customer kita tuh banyak yang menggunakan parfum karena they just want to feel good about themselves. Mereka nggak terlalu peduli orang mencium wangi mereka atau enggak. Tapi ketika mereka pakai parfum itu, they feel good about themselves dan mereka lebih semangat kerjanya. Jadi kalau ada satu key point yang bahkan kita lihat itu, menggunakan parfum biar feel good about themselves itu adalah salah satu cara supaya mereka bisa keep sane selama pandemi yang notabene itu mereka sendirian terus di kamar. So, ternyata di situ ada angle tuh. Dan kita di bulan 3 bulan 4 kita gunakan angle itu untuk kita kasih idenya ke customer, dan puji Tuhan kali ya, dari bulan 4 sampai sekarang kita nggak pernah negatif lagi growth-nya. Kita selalu selalu positif. Cuma kita nggak bisa bilang kalau pandemi ini nggak punya pengaruh negatif, soalnya mungkin kalau seandainya nggak ada pandemi, growth kita bisa lebih cepat lagi kali, tapi we don't know yet. Tapi yang jelas, selain dari bulan 3 kemarin, kita kita growth kita masih bagus selama pandemi. Oke, berarti kan sebenarnya pandemik mungkin bisa dibilang itu akan menghantam semua aspek kehidupan ya kan ya, dan terutama pasti ya bisnis siapa sih yang nggak kena impact gitu. Apalagi mungkin teman-teman sekarang ada di bisnis lokal brand ya, dan sebenarnya aku pengen tanya nih gitu kan, karakter customer dari brandnya Kak Adit, Kak Amron itu seperti apa nih sampai mungkin bisa dibilang nih kalian bisa survive gitu kan ya, dan gimana sih gitu kan caranya buat survive dari pandemic ini, karena kalau misalnya ini aku perhatiin ya dari movement-movementnya Neon atau movementnya HMNS tuh kreatif sih gitu, dan itu tuh mungkin nggak semua brand bisa melakukan itu ya gitu kan. Mungkin banyak juga brand yang terpuruk terus istilahnya tidak bisa mengeluarkan ide-ide kreatif lagi untuk bangkit gitu. Nah, kalau dari Neon dan HMNS seperti apa sih gitu strateginya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Adit dulu. Coba ntar di sini lumayan ya backsound. Mas Amron. Pada kencang gitu. Kalau atau mungkin dari Mas Amron. Enggak, sebenarnya. Oke, bagaimana strateginya? Jadi gini, sebenarnya
yang satu hal yang paling kita syukur selama kita mulai bisnis HMNS itu, apalagi dihadapkan dengan pandemi ini, itu kita dari awal memang memposisikan diri kita untuk selalu punya two way communications dengan customer kita gitu. Dari awal kita selalu diskusi dengan customer kita. Bahkan komunikasi kita dengan mereka tuh selalu kita perhatikan. Bahkan tuh ya kalau mungkin di beberapa company lain tuh departemen customer service-nya tuh kurang diperhatikan gitu kan. Maksudnya tuh orang tuh jarang bangga ada di customer service. Cuma kalau di Humans kita sangat memperhatikan itu. Karena customer service lah yang menjadi gerbang pertama antara customer dengan brand. Jadi customer service kita tuh sangat kita perhatikan, sangat kita pastikan development mereka, sangat kita perhatikan bagaimana komunikasi mereka dengan customer. Sehingga dari situ kita bisa dapat feedback yang sangat valuable gitu. Seperti yang tadi, kita yang sempat panik kalau ternyata orang-orang tuh nggak bakal beli parfum lagi karena nggak bisa bersosialisasi. Soalnya asumsi di awalnya adalah orang menggunakan parfum supaya pede bersosialisasi. Tapi ternyata dari customer ketika kita lihatin tuh pergerakan orang di media sosial dan yang komunikasi dengan kita, mereka menggunakan parfum juga biar feel good about themselves. Mereka nggak terlalu peduli juga orang mencium atau enggak gitu kan. Terus yang kedua, satu case lagi yang sangat unik, kita ada satu produk namanya Orgasm. Nah, Orgasm itu kita jual dengan key point-nya adalah ini parfum yang menggabungkan notes yang best selling seluruh dunia. Jadi ini udah pasti wangi dan high quality product for the price gitu kan. Itu value yang kita kasih pesan yang kita kasih ke customer. Memang lumayan positif, laku segala macam, tapi breakthrough-nya itu terjadi ketika ada di satu grup manifest di Twitter, ada yang ngomong gini, gue senang banget pakai Orgasm, wanginya itu kayak wanita karir sukses yang di SCBD gitu. Dan itu di-retweet ribuan kali dan like-nya juga ribuan kali. Dan semenjak hari itu juga Orgasm langsung sold out. Dan sampai sekarang itu akhirnya key message yang kita gunakan yang itu ternyata yang paling efektif gitu. So yang pertama yang bisa bikin kita survive selama pandemi itu kita pastikan komunikasi kita dengan customer tuh baik dan sangat positif. Soalnya banyak valuable insight yang bisa kita dapat dari mereka. Yang kedua, kita selalu agile. Jadi gini, walaupun customer ngasih insight, tapi kalau kita masih udah sangat stuck, sangat gede yang nggak bisa diubah lagi, insight itu susah kita terjemahkan menjadi satu core protection yang clear kan, yang jelas. Tapi karena kita memang selalu memastikan kita agile, terus komunikasi dari customer service department bahkan langsung ke CEO kita tiap hari terjadi. Jadi insight itu cepat kita dapat dan cepat kita terjemahkan menjadi action yang clear. Jadi di situ kita langsung bisa mengubah posisi kita terhadap terhadap kondisi market. Dan to be honest, itu juga yang salah satu poin kenapa kita membuat brand Home of Humans. Jadi ketika ada insight dari customer, menurut kita sangat valuable dan bisa kita kerjakan, kita langsung gerak cepat dan develop satu lini bisnis baru namanya Home of Humans. Gitu sih. Dua poin itu. Siap. Jadi emang yang kalau aku perhatiin nih, HMNS tuh bagus banget sih storytellingnya. Yang aku lihat juga karakternya kuat ya. Gimana caranya kok aku merasa sebuah parfum atau sebuah brand tuh menjadi satu karakter atau satu sosok. Itu nice banget sih. Tadi juga kan Kamron sempat mention komunikasi ya, gitu. Komunikasi sama customer. Nah itu sebenarnya bisa jadi survei customer juga ya nggak sih, gitu karena mereka lah yang harus di treatment ya nggak sih kebutuhannya. Nah pengen tahu sih tools apa atau strategi berkomunikasi apa sih yang menurut Kamron efektif gitu untuk komunikasi dari sebuah brand ke customer-nya. Kalau tadi kan aku dengarnya Twitter gitu. Selain itu apa aja sih gitu? Oke, sebenarnya yang paling bisa kusen di segala itu jangan terasa bedanya ketika mereka berkomunikasi dengan WA gitu kan.
Jadi brand itu harus punya satu karakter. Jadi customer itu merasa mereka lagi komunikasi dengan orang yang sama nih, dengan suatu personifikasi brand yang jelas yang mereka bisa relate. Nah, itu sangat sangat positif karena kadang tuh ini orang atau customer tuh gak nyaman ngomong ke WA karena merasa di WA mereka dikacangi gitu, atau di DM mereka merasa dikacangi. Padahal kalau lihat apa namanya, ketika lagi bikin campaign, ketika lagi bikin IG story, si brand itu seolah mencerminkan diri mereka kalau mereka tuh brand yang peduli gitu kan, brand yang bisa punya empati terhadap customer. Tapi kenapa ketika dideketin nggak bisa ya, susah gitu kan. Nah itu hal gitu yang bikin customer akhirnya kurang nyaman untuk berkomunikasi dengan apa si brand. Terus yang kedua, selalu tuh kita memastikan komunikasi kita dengan customer itu adalah komunikasi dua arah. Jadi kita misalnya terima apa namanya, terima review terima komplain dari customer, terus kita cuma jawab thank you atas komplainnya, kita apa biasanya kan kami arahkan ke tim gitu kan ya. Nah kalau kita larang customer service kita gitu, nggak boleh, kamu harus bertanya ya. Pertama kamu harus minta maaf, terus harus bertanya apa yang bisa kita lakukan ke depannya, terus memastikan kalau ini nggak bakal terjadi lagi, dan bikin itu komunikasi yang nggak kaku. Emang mereka datang ketemu kita, terus kayak kita harus senyum, terus menerima mereka, bercoba berempati dengan mereka, dan memastikan ke mereka kalau ini bakal lebih baik. Gitu kan. Kayak komunikasi sama mesin gitu ya. Iya. Lagi yang namanya automatic reply gitu kan. Iya, Yang jangan di Shopee sampai kayak gitu kan. Itu automatic. Yes. ya itu dua poin itu yang selalu kita pastikan. Pertama tuh dan kita tuh karakternya harus konsisten dari segala lini. Terus kedua, kita pastikan komunikasi kita ke customer itu harus dua arah, dan nggak boleh kita bikin customer tuh merasa awkward gitu. Nice banget nih. Thank you, Kamron. Nah, sebelum kita pindah ke Kak Adit nih, aku mau ingetin nih buat teman-teman yang lagi dengerin, stay tune ya, jangan away dulu karena di sini tuh bakal ada 2 giveaway yang menarik banget nih. Dari Kamron akan kasih yang namanya 2 parfum, satu untuk preferensi laki-laki ya, yang satu lagi buat perempuan, untuk women, dan dari Kak Adit juga bakal ada 2 hadiah nih yang menarik dari Neon. Jadi teman-teman stay tune, nanti buat penanya terbaik ya, berarti ada 4 penanya terbaik bakal dapat hadiahnya. Oke, boleh deh dilanjut. Kak Adit gimana nih strateginya untuk berkembang di tengah pandemik ini? Kak Adit. Tes suaranya masuk nggak? Masuk, aman. Suara Dit. Wait. Dit. Saya harus aku telepon. Gimana? Ada kendala nggak? Atau mungkin bisa ke Kak Dina dulu aja deh gitu. Kak, sebenarnya kan bisa dibilang nih yang namanya bisnis itu kan punya teori ya, ada yang namanya strategi dan bisa dibilang rumusan-rumusan atau tools gitu. Nah kadang kita tuh sebagai pelaku bisnis tuh menjalankan bisnis ya by intuisi gitu Kak, gitu. Nah kayak misalnya nih di tengah pandemik kemarin gitu kan, ketika oh my god gitu kan, ketika kita tahu 2020 punya harapan besar gitu, tahun 2020 gue mau kayak gini gitu, tiba-tiba bulan Maret gitu kan pandemik datang dan itu kayak bam banget kan, menghantam gitu. Nah, mungkin nih gitu kalau yang aku rasakan panik sih, pasti panik banget, tapi aku bisnisnya di bidang service ya, aku punya wedding planner, itu panik banget gitu kan, karena berhubungan sama regulasi pemerintah ya kan Kak. Nah di situ tuh mungkin aku seperti melupakan teori
pandemik ini ketika awal-awal ya, terutama kan nggak pernah ada yang bisa memprediksi ya bahwa kita akan kena sebuah situasi yang kita benar-benar nggak tahu gimana menghandle-nya gitu ya. Nggak usah kita sebagai pelaku bisnis ya, bahkan di negara manapun ya internasional kan kita nggak tahu how to handle. Jadi benar-benar ini sesuatu yang amat sangat mengagetkan kayak gitu ya. Nah, dari sekian banyak tools sebenarnya hal pertama harus teman-teman lakukan adalah bukan dulu tools ya, tapi keep ourselves sane aja dulu gitu. Kenapa? Karena kalian kan founder ya, business owner gitu ya, yang membawahi banyak sekali karyawan, misalkan seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa berpikir waras dulu dan dulu gitu ya, itu mungkin agak susah juga. Dan kita mungkin harus berpikir juga ya, kita harus pisahkan nih ini masalah pribadi dan masalah perusahaan, karena pasti keuangan itu juga pasti banyak banyak terimpact, dan kita nggak boleh berpikir yang kita korbankan ke perusahaan kita dulu gitu ya, karena sebenarnya pasti semua orang pada akhirnya akan menyelamatkan diri masing-masing gitu ya di saat seperti ini. Nah, jadi tools pertama mungkin yang teman-teman bisa gunakan gitu ya, gue mesti ngapain gitu ya. Kadang-kadang ada yang keluar aja istihoro gitu, banyak ya, ada yang nanya ke mentor gitu ya, itu ya well itu nggak apa-apa gitu ya, tapi ada sesuatu yang very much sistematik yang kita memang bisa lakukan, ada gitu ya. Jadi ya sebagai tambahan dari pilar-pilar kerohanian seperti itu gitu ya, teman-teman bisa menambahkan skenario planning. Jadi dengan segala macam possibilities yang terjadi dan segala macam ketidakpastian yang ada di era seperti ini gitu ya, kalian bisa mapping gitu, karena sebenarnya pattern-nya itu ada, karena kita bisa lihat ya dengan adanya SARS pandemik di beberapa saat lalu gitu ya. Terus kalau kita lihat ada market crash ya, itu pasti keadaan kurang lebih akan sama dari sisi ekonominya gitu ya. Jadi itu mungkin kita bisa lakukan skenario planning untuk melihat kira-kira decision apa yang harus gue ambil dengan resiko yang seminimal mungkin gitu ya. Nah, terus teman-teman melakukan itu skenario planning untuk lihat apakah gue better misalkan kita bukukan bisnisnya, apakah kita mungkin cutting cost, tapi cutting cost pun caranya gimana, kita bikin lagi skenario planningnya. Kalau cutting cost lebih kepada pemutus PHK gitu ya, apakah mendingan kita hanya stop produk yang memang di masa ini, apakah kita pivot bisnisnya, kan itu banyak sekali option sebenarnya gitu ya. Nah, option yang bagus untuk bisnis A belum tentu bagus untuk bisnis B gitu kan. Jadi skenario planning itu adalah kunci ya. Dan yang pasti dalam satu proses skenario planning pun kita akan mencoba mengakses juga existing condition kita. Sebenarnya resources yang kita punya tuh apa sih gitu, dengan yang kita punya ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang terdekat, apakah gue masih punya fuel untuk berinovasi dengan memprovide apapun yang dibutuhkan orang-orang di era ini gitu ya, atau mungkin justru gue harus ngerem benar-benar kalaupun kita mau berinovasi bahkan itu akan mengeluarkan cost yang lain gitu ya. Jadi selama ini juga banyak banget yang konsul dan ngobrol gitu ya, beda-beda banget responnya gitu, dan sampai perusahaan besar pun gak usah teman-teman ini yang startup gitu ya. Saya juga punya sahabat baik gitu di grup MRA ya, MRA Group yang membawahi Bazar, Daily Social, dan banyak sekali media ya, Hard Rock dan lain-lain. Itu aja ngobrol gitu, kita ngobrol gitu, gila, gue tuh harusnya IPO loh tahun lalu, dia bilang gitu kan, di call me gara-gara pandemi ini. Ya jadi nggak usah sedih, bukan kalian aja, karena perusahaan seperti itu pun mereka melakukan restrukturisasi ya, di situ yang harusnya IPO malah 360 derajat gitu mereka kembali, dan mereka melakukan pengurangan karyawan, mereka merevaluate juga gitu ya, mereka melihat apa sih budget. Dengan adanya ini, blessing in disguise adalah mereka menemukan sebenarnya banyak banget sumber kebocoran gitu, ketika mereka mencoba menganalisa kayak gitu kan ya. Nah itu malah oh iya ternyata kita selama ini boncosnya di sini nih, dan ini adalah hal-hal yang harusnya nggak ada di perusahaan. Itu banyak ya kasus di perusahaan besar sekalipun gitu. Dan siapa yang harus diolah ya, bukan hanya masalah CEO yang mecat-mecat ya, mereka pun nggak ngambil gaji selama pandemik ini gitu ya, C-level ya, untungnya mereka udah pada kaya juga sih ya. Kalau kita repot ngambil gaji gimana gitu kan ya. Ya cuman di sini yang mau gue bilang adalah ada yang seperti itu gitu ya, yang mau nggak mau layoff, malah restrukturisasi, malah mereka menemukan ada masalah yang lebih besar selesaikan gitu ya, karena adanya ini gitu.
gitu ya. Ada juga yang memang startup yang memang sampai melakukan apa namanya product offering di luar dari apapun yang mereka malah pernah offer sebelumnya gitu ya. Jadi memang strategi, cuman masalahnya itu tadi harus bisa mengakses itu dengan at least tools apa dengan menggunakan skenario planning gitu ya. The rest juga kita bisa melakukan ini sih karena kita kalau mau nanya kita mau baca report apapun gitu ya. Kalau dibaca sedikit normatif karena nggak ada yang pernah tahu ke depannya bakal seperti apa gitu. Nah, bisa nggak sih kita melakukan apa namanya trend analysis ya? Kita mau ngelihat nih sebenarnya apakah dampak pandemik ini gitu ya, apakah akan tertimbul sebuah behavior baru gitu ya, jangka panjang yang malah itu membuat gue harusnya pivot bisnis gue nih gitu, apakah ada? Nah itu ada lagi toolsnya ya, kita melakukan trend forecast analysis gitu, trend forecasting gitu, kita melihat kira-kira adanya pandemi ini, kita melihat ada berbagai macam tanda-tanda gitu ya, kita melihat ada pattern yang mungkin berulang dan kelihatannya orang di sini mulai menyadari bahwa ada banyak sekali apa namanya hal positif malah yang dia dapatkan, hingga mungkin itu akan berubah behavior mereka menjadi tetap gitu, yang tadinya adalah dia mungkin hanya sementara gitu. Nah, yang behavior tetap ini kan menjadi suatu opportunity buat para pelaku bisnis bahwa apa jangan-jangan gue harus masuk ke situ ya gitu, mumpung orang belum notice. Nah, bagusnya adalah kalau kita melakukan trend analisis kita sendiri adalah kita mengetahui itu dan kita bisa tahu itu sebelum orang menyadari itu adalah sebuah kebutuhan yang baru. Nah, teman-teman itu bisa melakukan juga gitu ya, kira-kira apakah ada behavior baru gitu ya, yang memang ternyata muncul gitu ya setelah pandemi ini dan itu belum di-serve oleh orang. Nah, peluang baru ini harus teman-teman tangkep gitu. Itu aja sih mungkin. Keren banget sih Kak tadi. Ternyata mungkin yang kadang kepikiran sama kita tuh, oh itu ternyata ada konsep, ada teorinya gitu kan. Kayak misalnya tadi kita bikin skenario ya kayak, terus assessment gitu. Terus yang paling keren tuh tadi trend forecasting itu oke banget sih karena bisa dibilang ya after pandemic ini ya kita nggak akan kembali ke kehidupan normal kita gitu dalam waktu dekat. Mungkin kita udah berada di new normal life gitu kan ya, kayak juga di sini selama pandemic itu udah kayak 1 tahun sering banget dengar yang namanya pivoting strategy gitu kan ya, kayak nah sebenarnya pivoting strategy itu gimana sih Kak gitu secara teorinya gitu. Kalau yang aku tahu kayak orang-orang bilang kayak pivot strategi ketika mereka melakukan mungkin ngeluarin produk baru atau kayak strategi baru. Sebenarnya apa sih Kak kalau pivot strategi itu? Iya, itu bisa jadi dia ada yang sedikit, ada yang memang dia full turn around ya, benar-benar berubah gitu skema bisnis dia. Tapi mungkin kebanyakan tuh pivot itu yang dilakukan sama teman-teman adalah dia merubah part of their business yang mungkin itu bisa mungkin impact-nya adalah lebih baik buat perusahaan dia. Harusnya kayak gitu, kalau nggak lebih baik ngapain pivot gitu ya. Nah, pivot tuh jadi seperti ini, dia masih di industri yang sama, tapi ternyata kan gini, dari satu customer ya, kalau teman-teman belajar mengenai customer journey lah, itu ada proses yang panjang gitu ya, dari mulai orang mau makan aja ya, prosesnya panjang gitu, makan apa ya, makan apa gitu kan ya, itu udah gitu order itu proses 3 sampai dia makanan datang itu dan dia makan gitu, itu proses dan sampai dia akhirnya bayar dan dia pulang dan bahkan tadi makan enak, itu kan proses yang panjang gitu ya. Nah, dalam satu journey itu aja yang tadinya mungkin kita memprovide adalah kita memprovide solusi buat membantu orang mencari referensi makan gitu ya, dan ternyata kita lihat yang lebih adalah membantu orang untuk bisa mendapatkan review untuk makanan-makanan yang di sekitar dia misalkan gitu. Nah, masih dalam satu ini tapi dia berubah fokus dari apa yang dia serve-nya, misalkan itu namanya gitu ya. Atau mungkin masih dalam satu industri tapi dia berubah menjadi fully online, yang tadinya itu dia tadinya fully offline, atau mungkin dia mengcombine menjadi omni gitu ya dari segi channel itu pun gitu ya. Atau mungkin apa namanya dia merubah penawaran yang totally different, itu pun pivot juga gitu ya. Yang pasti kalau sampai berubah entity perusahaan namanya bukan pivot tapi namanya benar-benar turnaround yang dia mengganti total dari perusahaannya dia. Jadi kalau teman-teman di sini lihat pivot bisa jadi bukan hanya produk tapi juga bisnis model yang dia rubah gitu kan. Jadi mungkin kita masih tetap menawarkan produk yang sama tapi cara bayarnya beda gitu ya. Atau mungkin flow of proses yang dilakukan untuk orang membeli suatu
itu berbeda. Kita kaos gitu ya, tapi kalau kita ini kita harus pilih dulu desainernya, karena udah gitu dia harus harus ngebeat misalkan gitu ya, padahal produknya sama, tetap caranya kita mendapatkan tersebut. Nah itu kan sebuah eksperimen mungkin baru dan membuat orang menjadi lebih punya greget gitu, karena kan apalagi cocok banget di teman-teman yang zaman sekarang gitu ya, yang dimana yang dicari adalah suatu challenge gitu ya. Tapi yang tricky adalah kadang-kadang jarang ada yang bisa mentranslate gitu ya, yang dikatakan dengan gamification atau mungkin fully experience gitu ya, yang mau dia tawarkan, yang jadi malah jadi ribet gitu prosesnya. Yang kita cari adalah gimana cara kita tetap menawarkan sesuatu yang memang membuat lebih sticky sama kita ya, lebih lengket gitu ya, walaupun prosesnya itu adalah lebih berproses, tapi itu meaningful prosesnya gitu. Kayak paling simpel yang saya suka tuh yang ketika ada brand yang collab sama artis gitu ya, memang dia khusus untuk collab sama artis kayak gitu ya, ada suatu brand. Jadi I don't mind mau nunggu berapa lama gitu ya, karena gue mau ngeprint sesuatu di jersey sepeda gue itu. Jadi produknya tetap sama, jersey sepeda, tapi proses yang dia dia lakukan tuh berbeda, dan ini ternyata membuat penjualan dia naik sampai 200% gitu. Suatu sebuah brand jersey sepeda di Yogyakarta lah kayak gitu ya. Nah, maksudnya seperti itu yang teman-teman boleh pikirkan. Jadi belum semua terus produk dan produk gitu ya, karena bisa jadi adalah produknya tetap sama, tapi how we create the experience yang berbeda. Nah ini yang harus teman-teman transform menjadi sesuatu yang simple, walaupun sebenarnya ada proses, tapi karena ini meaningful prosesnya, jadi orang tetap mau menjalankannya gitu sebenarnya. Oke, thank you Kak Di, nice banget tuh ilmunya dan strateginya ya. Nah kalau dari Kak Adit sendiri nih gitu, tadi ya Kak Dina kan udah mention banyak banget nih teori yang mungkin sebenarnya bisa jadi udah diaplikasikan nih oleh kita atau teman-teman business owner. Nah kalau dari Kak Adit sendiri gitu kan, apa sih yang sudah dilakukan Neon gitu strateginya untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah pandemi ini? Siapa tahu apakah melakukan yang kata Kak Dina, kita bikin skenario, assessment gitu kan, atau apakah ada yang namanya cutting cost, perubahan struktur organisasi, atau pivoting strategi, bisa diceritain nggak Kak? Jelas ya suaranya? Suara jelas. Ya, tadi kalau misalkan dari Kak Din bilang ada pivot, nah sebetulnya kita melakukan cukup ekstrim ya. Jadi di tahun lalu itu tepatnya ya pas lagi pandemik, berarti bulan April lah, sebulan setelah yang tadi bilang hit hard itu, tapi kan akhirnya industrinya kita bisa bilang sakit ya. Tapi kalau misalkan kita tetap ngikutin si industriesnya tahan, dan apalagi ya tadi ya kalau kita sih ada keputusan untuk nge-cut ya si tim, tapi kita diskusi. Nah jadi yang kita lakukan tahun lalu itu sebenarnya diskusi sama tim, ya kita ngobrol gitu, ini gimana ya, ada pandemik dan lain sebagainya, mau nggak nih lu bertahan semua di sini? Kalau misalkan pada mau bertahan, mau nggak lu untuk kita sacrifice bareng-bareng? Dan ternyata mereka semuanya mengerti ya. Yang gue janjikan adalah tidak menjanjikan apa-apa gitu. Jadi intinya lo kalau misalkan sama gue, lo percaya apa yang kita lakukan, apa yang gue lakukan bareng-bareng. Nah jadi waktu itu punya ide sebetulnya. Jadi dulu itu kan memang kalau misalkan lihat bisnis yang paling naik ya di tahun 2020 itu adalah bisnis alat medis kan, sama groceries gitu. Yes. Nah kalau untuk groceries sendiri kita nggak ngambil karena kita nggak ada kredibel untuk misalkan mau kuliner aja kita nggak ngerti gitu kan, apalagi sampai ke pangan. Nah ini waktu itu alat medis. Kenapa alat medis? Karena gue juga waktu itu bikin komunitas namanya Indonesia Kuat. Nah di Indonesia Kuat ini memang
pekerjaannya adalah ya tadi mendistribusikan bantuan ya untuk tenaga medis. Jadi kita utamanya gue ngerti akhirnya cara bikin APD, cara bikin masker yang bagus itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini yang kebetulan juga partner gue itu baru balik dari Eropa pas sebelum lockdown lah si Eropanya. Nah ternyata ya idenya muncul dan akhirnya kita bikin yang dulu kampanye Carry Your Fun, segala sesuatu menjinjing ya, membawa fun, ya identiknya adalah tas, akhirnya kita bikin Carry Your Fun. Ada cara untuk senang-senang bareng gitu, untuk senang-senang. Akhirnya waktu itu salah satunya juga ada Kadina waktu itu kita kolaborasi, kita bikin yang namanya masker gitu. Tapi yang uniknya adalah gue coba mempertahankan rootsnya kita. Jadi si polyester nylon itu yang kita pakai gitu. Jadi kita nggak ngerubah ciri khas dan kita nggak ngerubah juga ya bentuk-bentuk. Kalau identiknya neon kan warna-warni gitu ya. Jadi dulu itu tahun lalu kita kolaborasi hampir berapa ya kalau nggak salah 20 hampir 30 ya sama brand artisan ya mungkin perusahaan bisnis service juga gitu ya. Kita bikin series si masker kita namanya Halpa itu dan alhamdulillah di situ kita pecah banget gitu. Di situ ya masuk berita sana sini dan lain sebagainya karena kita nge-state-nya adalah gue nggak bikin masker medis tapi gue bikin masker fashion gitu. Dan di situ ya si neon naik lagi dan akhirnya dari situ sampai sekarang kita udah punya lini bisnis sendiri ya. Jadi ada setelah itu kita bikin masker, bikin gloves gitu. Nah ini contekan juga kita mau rilis minggu depan itu ada candle, ada speaker, ada sofa, terus mungkin di bulan depannya bakal banyak lagi. Nah itu jadi yaitu lebih ke pivot ya, yang awalnya hanya rootsnya tas. Nah tapi si tasnya sendiri sekarang alhamdulillah udah mulai membaik lagi sih si penjualannya karena ya kita balikin lagi ke rootsnya dan pricing point ya utamanya tahun ini itu susah sih kalau jual di atas 200.000. Itu sih paling kalau untuk share strateginya. Oke, jadi berarti dari Neon tuh pivoting strateginya melakukan ini ya, ketika orang mungkin sudah jarang berbelanja tas karena tidak berpergian keluar rumah, jadi pivoting mungkin ke arah masker gitu dengan cara kolaborasi dan lainnya ya. Kalau misalnya tadi dari HMNS, dari Kamron, lebih ke gimana caranya mengkomunikasikan, bisa dibilang mengkomunikasikan masalah atau isu yang terjadi sekarang itu gitu kan pada masa itu dengan customer sehingga mendapatkan insight yang tepat ya gitu. Nah sekarang nih after pandemic nih kan bisa dibilang Neon, HMNS gitu kan bisa bertahan gitu kan, bisa struggle dan bisa bertumbuh gitu. Nah sekarang nih gimana caranya sih buat counter attack gitu, mungkin yang bisa dibilang asalnya ada di titik segini terus after pandemic mungkin sempat merosot tapi mungkin bertahan sampai akhirnya bisa bertumbuh dan naik lagi. Nah gimana caranya nih counter attack supaya dari Kak Amron, dari Kak Adit gitu bisnisnya tuh bisa kembali ke titik awal dan bahkan bisa melebihi titik sebelum pandemik itu. Mungkin dari Kak Amron dulu kali ya bisa cerita. Jadi visi kita di tahun 2021 ini bukan how to be as big as it was before sebenarnya, tapi yang growth-nya secepat mungkin. Nah, dulu sebenarnya dari tahun 2020 kita ada beberapa banyak mimpi lah ya yang bisa, yang sebenarnya tinggal execute jalan. Tapi gara-gara pandemi nggak bisa. So
dan mimpi-mimpi itu mau kita execute tahun 2021. Ada satu hal yang berbeda harapan kita ya 2021 dibandingkan 2020. Itu adanya aktivitas offline. Dari selama 2020 hampir aktivitas itu online karena memang dilarang ya buat ada gathering gitu kan. So di 2021 ini kita mau mulai execute lah. Kita mau mulai experience store, kita mau ada acara rahasia, semoga bisa kita reveal as soon as possible. Tapi kalau kalau semua berjalan sesuai rencana dan lancar, itu bakal terjadi di bulan 10 ini. Terus itu yang pertama ya, akhirnya kita ada ruang dibuat offline. Kita bakal hajar tuh di tahun 2020. Yang kedua, selama pandemi ini kita memang ruang gerak kita susah di depan, tapi di belakang, maksudnya di depan itu adalah customer facing ya. Tapi di belakang kita sangat banyak bergerak dan itu nggak ada halangan. Yaitu yang dimaksud itu adalah kita mengenal vendor banyak, kita mengenal teman-teman yang pebisnis banyak. Terus kita mengenal OEM misalnya banyak. Dan akhirnya dari situ kita banyak belajar tentang apa sih bisnis-bisnis yang sekiranya bisa kita bikin. Dan kita kita bikin dalam satu payung Humans menjadi sub-brand misalnya. Dan terjadi di Home of Humans. Dan di sini aku kasih tahu di kuartal 3 juga kita bakal ngeluarin sub-brand baru. Tapi kita nggak Humans itu bedanya tuh kita nggak bakal tiba-tiba ngeluarin produk tanpa ada narasi yang jelas, tanpa ada inovasi yang jelas sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih aku share untuk Humans main value kita itu adalah kita pengen ngasih produk ke customer yang blow their mind gitu. Gimana ceritanya produk dengan kualitas setinggi ini tapi bisa diberikan dengan harga segini. Satu. Terus gimana ceritanya industri parfum biasa sangat boring. Kalau kamu lihat lihat iklan parfum ya biasanya cowok Hollywood atau Hollywood terus dadanya telanjang gitu kan. Yes. Bosan banget sebenarnya. Tapi gimana ceritanya industri parfum yang udah sangat bosan, boring dan tua ini bisa jadi exciting gitu, bisa relate sama anak muda, gitu kan? Jadi dua itu yang kita sangat bawa di Humans, di fragrance. Pertama, value for the money yang sangat tinggi banget, terus bisa bikin brand yang sangat relatable ke market. Nah, terus yang kedua, Home of Humans. Ini ada satu revolusi yang kita bawa. Pertama, kalau aku share ya, kamu kalau beli Reed Diffuser, ya udah kamu beli Reed Diffuser, kamu taruh di mana juga suka-suka kamu, gitu kan? Memang orang jual Reed Diffuser juga cuma buat jual wewangian sebenarnya. Itu visi mereka, biasa brand-brand. Cuma buat jual wewangian, mau dipakai gimana juga terserah gitu kan. Kalau kita enggak, kita we envision kalau Home of Humans ini bakal mengenhance experience orang di ruangan-ruangan yang mereka gunakan dalam beraktivitas. Jadi beda experience yang kamu dapat di kamar tidur, beda experience yang kamu mau laksanakan di ruang tamu. So, kita bakal create produk yang memang buat enhance experience kamu di kamar tidur, enhance experience kamu di ruang tamu, bahkan di kamar mandi, bahkan di dapur. Jadi, misalnya kita ada 2 produk nih sekarang. Yang pertama kita kasih namanya This Room Makes Me Orgasm. Sorry for the word ya. Dari namanya udah ketahuan kalau ini kita khususkan untuk bedroom, kamar tidur. Jadi ruangan ini memang kita wewangiannya kita desain sedemikian rupa supaya mengenhance pengalaman kamu di bedroom. Terus a much better living room. Ada produk kedua namanya a much better living room. Seperti namanya itu ketahuan kalau itu untuk living room. Jadi kamu letakkan di living room dan memang kita desain wewangiannya supaya mengenhance experience kamu di ruang tamu. Gitu. Jadi itu revolusi yang kita bawa di di Home of Humans. Nanti di produk berikutnya ini juga yang lagi di pipeline kita. Sorry, aku belum bisa share. Itu juga ada beberapa hal yang kita nggak perlu tapi kita better present dan kita merevolusi experience customer kita berani masuk ke market dan kita merasa customer bakal siap menerima itu. Jadi untuk jawab pertanyaan Kristi itu, setelah pandemi ini kita mau menghajar 2 hal nih. Pertama, akhirnya kita punya ruangan di offline. Kedua, semenjak dan kita mau memakai pelajaran-pelajaran kita tuh untuk execute beberapa bisnis baru yang kita bakal menggunakan pengalaman-pengalaman kita selama
mengembangkan brand humans yang fragrance untuk memastikan kalau bisnis baru ini tuh bakal bisa fit to the market dan growth dan bahkan jadi leading brand di situ. Gitu sih. Nice Kamron, thank you. Jadi keren banget sih Humans ini, bisa dibilang masih baby, terus kena pandemic kan bum gitu. Tapi justru dari situ bisa struggle dan malah terus growth kan, berkembang sampai mungkin titiknya asalnya di sini as baby yang dihantam pandemic bisa naik ke atas. Itu keren banget sih Kamron. Nah, kalau dari Kak Adit sendiri, sorry. Nah, sebenarnya seru banget sih. Nah, kalau dari Nion sendiri, gimana sih caranya meng-counter attack gitu? Mungkin yang asalnya dari titik segini, karena kan berbeda ya Nion dengan Humans. Kalau Humans waktu itu umurnya masih baby, kena pandemic, tapi kalau Nion bisa dibilang toddler udah lewat ya, kids kali ya, 5 tahun kan, 5 tahun lebih lah ya, kids menuju teenager gitu. Nah di titik segitu gitu, di umur bisnis yang kids menuju teenager, terus kena pandemic gitu kan, dia struggle, nge-counter attack gitu, kayak balik ke semula dan malah lebih tumbuh dari Bocor ya. Aikinan. Apa Kak, santai Kak. Kalau tadi ngomongin counter, jadi di tahun ini sebetulnya alhamdulillah. Kenapa? Karena puncaknya kemarin pas tahun lalu ya, ada 2 kolaborasi yang gede banget sih menurut kita. Satu sama Fox Candy, itu kan kita nyebutnya nggak lokal brand ya, dia lebih ke corporate brand, ya kita nyebutnya ya big brand juga. Dan yang terakhir adalah sama Festival Film Indonesia, itu kita kemarin jadi official sponsornya. Nah dari sana tahun ini tahun entah kapan lebih dari 10 brand lah corporate itu lagi terus ngedeketin kita gitu ya. Jadi kayak ayo collab dong sama gue, collab dong A, B, C, D kayak gitulah dan lain sebagainya. Nah dari sana pikiran si Intan di tahun 2021 ini bakalan, aku yakin pasti bakalan banyak nih, kalau kita nyebutnya kalau sama corporate itu lebih ke wholesale kan, jadi dia jual putus, dan tapi kita ada teknik baru lah dalam menjual putusnya, nggak cuma misalkan beli 5.000 piece atau misalkan beli 10.000 piece ya udah beres gitu kan. Nah, tapi yang menariknya tahun lalu itu dari kolaborator ya tadi ya sama corporate, big corporate atau FMCG, mereka itu mau, ternyata mereka pengen yang relevan sama market Gen Z, millennials gitu kan. Nah, jadi ada beberapa tawaran yang akhirnya buat twist yang awalnya cuma bit gua mau wholesale ya misalkan 1.000, 2.000 kayak gitu. Terus gue bilangnya jangan gitu deh, kita gameplaynya gimana kalau kita kolaborasi dalam tanda terus ke gue, tapi gue naikin ini jadi sebuah campaign, bukan nama juga ya akhirnya banyak sih yang cukup ke hold nih di awal tahun, karena kan kemarin ada PPKM apalah itu kayak PSBB dan lain sebagainya. Harusnya di Februari kemarin harusnya kita punya satu monumental project juga, salah satunya sama brand kopi ya, di kopi kemasan lah di Indonesia, tapi akhirnya harus dipindah ke setelah Lebaran. Nah terus akhirnya kemarin sih kita memutuskan ya udah kita sebelum Lebaran ini kita fokus dulu untuk internal. Dan akhirnya kalau ngomongin counter selain tadi ya kolaborasi sama big brands, itu adalah kita mau masif distribution. Nah jadi Cineon juga sekarang akan merubah bisnis model yang awalnya kita hanya jualan, ya kita ngomonginnya B2C ya, jadi hanya ke end customer doang. Nah sekarang kita akan mulai merambah ke
B2B. Jadi kita akan ada pembukaan kemitraan, kita akan juga menciptakan franchise untuk membuka titik baru. Nah, jadi harapannya di tahun ini sih kita punya beberapa titik. Nah, ini juga di bulan Maret kita langsung nih lumayan masif, bakalan ada 5+1, jadi 1 flagship sama 5 titik distribusi baru di Bandung. Nah, kita itu mengibaratkannya kayak masif distributionnya kuliner ya. Jadi karena gue lagi sering bareng sama anak-anak kuliner, ya mereka kan cara brandingnya adalah dengan sebanyak-banyaknya ya titik distribusi yang akhirnya dia mengepung sendiri si kawasannya itu. Nah, jadi si Neon sendiri nih lagi mulai nih ke sana. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa lebih dari 10 titik ya, karena kemarin ya alhamdulillah kita punya beberapa partners ya, sama juga kita ada di partnersnya di government, ada di corporate yang mereka pengen ambil titik-titiknya di tempat-tempat di tempat-tempat mereka publik ya. Nah, itu salah satunya juga. Terus kalau untuk sama artikel ya tadi kan, kalau misalkan yang ini bisa dibilang udah mau masuk 8 tahun ya. Jadi 1 dekade nih, beberapa tahun lagi. Nah, kita sekarang lagi ngefokusin untuk bikin produk, line produk yang sangat variatif gitu kan. Nah, terus kalau gue juga lagi ngulik yang namanya intellectual property. Jadi per tahun ini Neon udah mulai menjual ya IP-nya, alhamdulillah, yang sudah ya tadi yang udah gue bilang ya, ada perusahaan interior, terus ada perusahaan glove, terus kemarin menyusul juga ada headwear. Jadi IP-nya Neon ini sekarang sudah mulai bisa dibeli ya sama baik itu brand atau juga vendor. Jadi kalau ngomongin 2021 harusnya bisa lebih baik lah minimal dari 2020 ya. Itu aja dulu sih kalau ngomongin counter ya. Sisanya ya tadi ya kata Kadina, ada drama, terus ada ya sih sebagai entrepreneur. Itu sih paling kalau di Neon. Oke, keren banget nih. Thank you sharingnya Kak Adit, Kak Amron, Kak Dina. Nah, tadi udah seru banget nih, nggak kerasa kita udah 1 jam ya ngobrol-ngobrol gitu. Dan aku juga yakin nih pasti teman-teman yang ada di sini pada punya pertanyaan kan ya, atau mau curhat juga boleh nih terkait bisnisnya. Itu aja ya buat teman-teman yang mau bertanya. Di bagian bawah ada simbol smile. Nah, di situ bisa pencet 6 juga gitu. Jadi raise hand, pencet nomor 6. Terus ini boleh nih ada Kak Desi. Nah, ini boleh maju ya ke podium karpet yang di depan nih. Yang ada tanda panah, ada podium biar suaranya terdengar. Silakan Kak Desi. Pertanyaannya. Tadi tuh aku pengen tanyanya, kan pandemi itu udah 1 tahunan gitu ya, dimana aku sendiri sekarang menjalankan bisnis, dan di tengah-tengah bulan ini kemarin yang awalnya cuma bisnisnya itu makanan, sekarang juga ke kerajinan, means I did the pivot to gitu. Nah, dari kan sangat dibutuhkan determination dan resilience gitu kan dalam menjalankan bisnis ini. Aku mau bertanyanya itu, gimana sih kita sebagai business owner atau sebagai entrepreneur itu punya apa ya istilahnya, menjaga diri kita biar tetap punya itu gitu. Dan lebih spesifiknya lagi, kalau misalnya yang aku lihat dari Kak Amron dari HMNS, itu kayak gimana sih untuk punya agile innovation? Atau mungkin bisa dijawab oleh Kak Dina dan Kak Adi juga. Kayak gitu sih pertanyaannya. Thank you. Thank you Desi. Boleh nih silakan dijawab dari Kak Dina dulu mungkin. Ya, tadi itu lebih
Jadi buat saya pertanyaan yang mana ya? Lupa, nggak terlalu perhatiin. Dari setahun ini kan Kak Dina juga punya bisnis dan aku ngeliat Kak Dina juga tahu tentang banyak teori bisnis gitu kan. Nah itu tuh gimana sih kita sebagai bisnis, kita bisa jadi business owner yang tough gitu, yang resilience dan punya determinasi yang tinggi, terus habis itu juga terkait dengan agile innovation gitu sih Kak. Karena pandemi ini kan maksudnya untuk aku yang umur segini gitu, itu tuh baru pertama kali dan ketika pandemi baru pertama kali kayak gini rasanya dan ngejalanin bisnis itu memang kaget ya. Nah itu gimana sih? Itu aja. Kamu umur berapa, Desi? 20-an. Masih muda banget gitu ya, Kadin ya? Iya. Iya, aku sih mau gini sih buat teman-teman, bukannya mau menurunkan semangat, cuman ya before everything else, apa yang harus kalian akses itu sebenarnya diri kalian dulu ya sendiri, karena being an entrepreneur itu bukan untuk semua orang sebenarnya. Kenapa? Karena ada banyak sekali kita bilangnya ya karakter yang memang harus kalian punya juga gitu ya, karena ya walaupun sebenarnya gue juga sering entrepreneurship dan gue punya bisnis juga dan ngelola inkubator ya, tapi nggak pernah mau memaksa gitu. Semua tuh harus jadi entrepreneur gitu ya, karena sebenarnya setelah gue jalanin pun gitu ya, walaupun mau sampai S3 sekalipun ya kalau emang kita nggak di situ juga nggak bisa juga gitu ya sebenarnya. Jadi I run my own business, close several of them gitu ya, dan yang sekarang masih jalan justru adalah di mana itu gue jadi sebagai investor aja kebanyakan gitu ya. Kenapa? Karena setelah gue jalanin bertahun-tahun ya gila, gue nggak punya suatu ada suatu dibilangnya ada suatu kewajiban seorang entrepreneur yang sebenarnya gue tuh nggak kuat untuk ngejalaninnya gitu ya. Memang sih kalau masalah dynamics-nya tuh seru gitu ya, tapi kalau misalkan harus setiap hari ngecek hal yang sama, lakukan hal sama tuh ternyata itu bukan gua gitu. Jadi setelah kok taunya kapan Dina? Ya setelah menjalankan 10 tahun berbisnis berbeda-beda gitu ya. Gue coba semuanya, literally gitu ya. Yang bertahan sekarang adalah yang di rumah sakit dan yang satu lagi di farmasis bisnis gitu ya. Ada di restoran, tapi semuanya sebagai investor pada akhirnya gitu ya. Dan gue udah bilang dari awal bahwa gue nggak mau terlibat langsung di sini, but I do can kalau ada gue butuh apa, gue yang merancang semuanya ketika awal. Jadi gue mostly sebagai konseptor, dan kita harus tahu dulu ternyata gue adalah konseptor, dan tahunya setelah berapa kali tutup bisnis nih gitu. Nah makanya harusnya teman-teman di sini sebelum kita menentukan kemana, sebenarnya kalian harus mengakses dari kalian sendiri dulu gitu ya. Gue tuh kuat nggak sih dengan bakal ups and downs-nya gitu ya. Gue tuh kuat nggak sih kalau tiba-tiba gue harus mencat orang gitu besok gitu. Gue kalau ada apa-apa gue punya dana cadangan nggak ini buat 6 bulan runway gue kalau ada apa-apa gitu ya. Itu kan hal-hal yang harus kalian persiapkan ya, mentally juga gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya lo harus punya fungsi ya leader juga ya manager juga. Jadi itu sebenarnya kalau buat gue sendiri ya gue ngajarin bisnis sih, tapi gue tahu how to-nya. Tapi untuk menjalankan itu setiap hari juga ternyata itu bukan sesuatu yang gue cari. Nah pada akhirnya adalah kembali ke situ gitu ya. Apakah itu yang lu cari, dan lu harus akses juga, lu mampu nggak kayak Kak Adit gitu, lagi kayak gini gila gue harus ngapain, gue udah mau stres banget gitu ya. Kalau mungkin tapi karena dia udah memang punya traits-nya seorang entrepreneur ya santai, ini mah pasti berlalu lah semuanya gitu ya. Nah jadi tergantung karena tingkatan resiko ketakutan orang pada resiko itu beda-beda gitu ya. Kalau gue tipikalnya adalah sesuatu yang bisa gue ukur, kayak misalkan itu laut, gue tahu 2 meter, jadi gue bakal nyemplung. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa gue ukur, gue nggak terlalu berani gitu. Nah berarti tipikalnya lu harus bisnis yang seperti apa gitu kan. Makanya kenapa I invest in hospital, invest in pharmacy, invest juga di restoran, karena gue tahu yang manage-nya orangnya udah tahu bisnis ini. Oh ini mah pasti cuan lah, rumah sakit mah nggak pernah ada yang rugi. Ya, udah tahu gitu. Karena kita udah memanage resikonya. Jadi kalau buat saya tipikal entrepreneur yang investor juga pada akhirnya yang memang mau pada sesuatu yang terukur gitu, secara resiko dan lain-lain. Nah mungkin buat Adit sama buat Amron beda lagi gitu. Nah itu kan harus tahu saya tuh masuknya ke kategori yang mana sebelum kamu mengambil keputusan gitu. Dan yang kedua selain itu juga adalah overtime ya, mungkin karena sekarang I'm currently 36 years old ya, mungkin resiko pemahaman saya mengenai resiko dan lain-lain itu berbeda ketika saya berumur 30 dan berbeda ketika saya berumur 25
gitu. Kenapa? Karena dulu uangnya beda sama sekarang gitu misalkan. Kalau sekarang, oh invest berapa? Oh ya cincai lah gitu ya. Jadi kita nggak lebih takut. Kalian takut kenapa? Karena kan ini total duit gue di sini nih. Waktu tiba-tiba tutup ya kelar juga hidup gue gitu kan. Nah jadi nanti juga kalau misalnya kalian udah mengetahui gitu ya patternnya, karena itu kapan kalian bisa tahu emang kalian harus jalanin dulu gitu ya. Untuk jalan dulu sampai akhirnya tahu bahwa oh I'm not into culinary business kecuali I invest in that culinary business gitu ya. I'm not in this kecuali gue nyimpan, kecuali. Jadi tergantung gitu, kalian harus paham dulu trade kalian seperti apa. Jadi nanti kalau kalian udah berhasil mengakses diri kalian sendiri, baru kalian yang belajar itu namanya how to be agile, inovatif, itu akan otomatis keluar dengan sendirinya. Karena itu adalah beneran yang kamu mau gitu loh. Gitu. Jadi jangan memaksakan gitu, walaupun kita belajar sebenarnya kalau kalian ini anak bisnis, kalian MBA lah, kalian baca buku lah, ya kalian harus semakin bisa menyaring bahwa oh ini buat gue atau mungkin ini bukan buat gue. Dan kalau ini memang bukan buat gue ya nggak apa-apa gitu. Kamu nggak oke juga kalau nggak jadi entrepreneur gitu. Jadi memang semua orang juga punya rezekinya masing-masing lah ya kayak gitu. Tapi yang kita takutkan apakah kita miss the opportunity, itu kan mungkin. Yang teman-teman takut adalah kayak gitu. Gue ada takut kehilangan itu, FOMO aja gitu. FOMO gitu. Masa sih gue nggak bisa bikin, masa sih nah itu. Tapi sebenarnya itu adalah wajar buat teman-teman yang memang salah satu entrepreneur trade itu adalah itu, gue FOMO, gue gemes pengen create something gitu ya. Itu kan ada trades gitu ya. Tapi the next adalah kalau di entrepreneur ada satu lagi trades yang baru. Lu bisa manage nggak? Lu bisa handle nggak? Lu bisa deal with this nggak tiap hari gitu? Lu bisa deal ups and downs nggak? Itu masih banyak trades yang harus kalian penuhi gitu. Jadi ketika kita bilang, gue inovatif kok, gue curious, gue FOMO, tapi lu punya plus-plus trades yang lainnya nggak? Kalau nggak punya, kayaknya jangan dulu gitu. Mending lu magang aja dulu di startup, atau lu coba kerja sama temen lo, atau mungkin lu di situ sebagai pelajari dulu, gue bisa nggak ya kayak si Kak Adit ya, gue bisa nggak ya kayak si Kamron ya, gue kuat nggak nih kira-kira mental ini. Kalau nggak bisa berarti jangan di situ. And it's okay gitu. Pada akhirnya juga yang menentukan jalan lu adalah lu, dan kita nggak akan hidup berarti karena kita keren atau enggak kok. Being entrepreneur juga nggak selalu keren kalau boncos gitu ya. Jadi kayak over time juga gue juga menyadari gitu ya. Dulu mungkin zaman masih ngasih kuliah ke apa namanya, ke Adit, ke Kisti, bilang bahwa lu tuh harus tahu konsep, harus keren segala macam. Pada akhirnya kalau keren, kalau nggak cuan mah buat apa kan ya pada akhirnya gitu ya. Sedangkan ada yang jual hijab dengan motif koran-koran gitu ya. Tapi emang mobilnya Porsche gitu kan ya. Terus kan gimana kah pelajaran branding kita selama ini? Loh ya branding, mereka juga nge-branding loh. Dengan dia bisa jual kayak gitu kan dia, tapi brandingnya di situ. Bukan dia yang keren-keren, tetap branding namanya gitu kan. Jadi pada akhirnya yang harus lo cari adalah ya tujuan lo apa gitu. Apakah gue mau keren, apakah gue mau cuan, apakah ini for my hidup gue berkepanjangan gitu ya. Apakah mungkin ternyata gue hanya pengen make money, and then yang lo mau bikin make money enggak, ya udah lo kerja aja gitu. Lu kerja malu jadi entrepreneur sama nggak? Kalau ternyata pada akhirnya yang lu analisa sama gini, ya udah mana yang lebih nyaman buat lu. Jadi akses dulu diri lu, karena gue nggak pernah berani bilang bahwa semua harus jadi entrepreneur, karena ternyata setelah gue pahami nggak semua orang juga bisa seperti itu gitu. Dan gue nggak mau menjerumuskan yang bilang kayak gitu. Jadi minimal kalian harus akses dulu lah gitu ya. Itu tuh buat gue nggak gitu. Kalau ternyata oh iya ternyata ini gue banget gitu, ini yang bikin perut gue bergejolak setiap hari. Pasti kalian punya deh perasaan kayak butterfly in my stomach ya. Itu akan happy kalau ngeliat, oh sales gue naik gitu ya. Oke, nice Kak, thank you. Nah, udah oke ya tadi sih ya. Nah, berikutnya ada teman-teman yang mau tanya lagi nggak? Boleh pencet angka 6 ya, dan maju ke podium. Ayo, ini hadiahnya masih ada nih, gitu. Siapa nih yang mau tanya? Masih ada parfum 2, tas 2, menunggu. Atau ini yang udah deket di podium nih, reporter Iban As. Oh, ini nih ada. Boleh maju ke depan. Iban boleh maju ke depan. After Iban mungkin dia ya. Silakan maju ke depan podium.
Yes. Oh, kenapa? Oh, dia dulu. Oke, silakan dia. Boleh dibuka mic-nya. Makasih Kak atas kesempatannya. Salam kenal, aku Dia dari Teknologi Pasca Panen angkatan 2016. Mau nanya buat semua narasumber. Sebetulnya aku belum ada pengalaman sih, cuman penasaran aja. Kira-kira kan di kondisi sekarang tuh banyak banget bisnis yang akhirnya harus pivot kan. Nah, gimana sih apakah ada batasan atau mungkin koridor tertentu yang memastikan si bisnis ini meskipun dia pivot, dia nggak kehilangan warnanya gitu loh. Meskipun dia harus bikin akhirnya shifting marketnya atau mungkin bikin produk baru, dia tetap sesuai sama brandnya gitu. Nah itu mungkin kira-kira ada yang bisa diceritakan nggak Kakak? Terima kasih. Boleh nih, enaknya sama Kak Adit atau Kak Amron nih yang jawab. Adit kali ya, silahkan soal pivoting strategi. Ya, jadi kalau ngomongin pivot, sebenarnya dulu tuh diajarin Kak Dina nih di kampus. Jadi itu kan salah satu risk management juga ya. Jadi ketika lu dihadapkan sama kebangkrutan atau misalkan dihadapkan sama ya situasi kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebagai entrepreneur kan di trigger ya buat bikin konsep, bikin solusi yang akhirnya bisa menyelamatkan si kapal yang bolong nih, misalkan ya kalau kapal laut gitu. Nah, jadi kalau ngomongin pivot sendiri sebetulnya ini sih pengalaman ya, kemarin nguliknya adalah harus mengacak lagi ke brand DNA-nya. Gitu ya. Jadi gue yakin setiap brand yang established gitu, akhirnya mau umurnya berapapun, karena mereka itu diterima di market kan. Nah, setiap mereka diterima di market, mereka pasti punya yang namanya karakter, ya, atau tadi gue nyebutnya adalah brand DNA. Nah, kebetulan brand DNA-nya si Neon itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu. Tapi gue dan partner gue hanya selalu mentwist ya. Entah itu kemarin kalau 2 tahun lalu ada yang artikel transparan, terus tahun lalu ada artikel yang pakai bahan plafon si Silver Collection, dan tahun ini juga gue bakalan rilis juga sesuatu juga yang sama, belum bisa gue mention juga, tapi adalah tetap stay on the roots-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin karakter yang paling gampang, pasti kalau semua customer atau misalkan yang kenal gua, Neon itu selalu identiknya adalah warna-warni. Gitu. Nah, kenapa? Karena gue selalu punya culture ya dalam merilis sebuah artikel itu nggak pernah bikin satu warna doang kalau misalkan rilis. Jadi kita pasti kalau misalkan ada new arrival itu minimal tuh 10. Sampai sekarang ada satu artikel doang yang punya warnanya sampai 30, 40 color combo lah. Ya karena gue mainin yang namanya psychology ya. Jadi setiap orang itu pasti punya warna favoritnya. Nah, akhirnya gue nge-trip di sana, dan itu mungkin ya karena DNA-nya disebut orang sih warna-warni, tapi kalau gue menyebutnya adalah tadi ya, orang itu punya profilnya, orang itu pasti punya kesukaannya gitu ya. Sadar nggak sadar mereka pasti beli itu warna yang dia suka gitu. Nah itu salah satu DNA-nya. Nah, ada juga yang DNA-nya adalah kita nyebutnya dari segi bahannya, jadi si polyesternya itu. Nah jadi si roots-nya sampai sekarang itu ada berapa artikel, 5 mungkin sampai 6 artikel yang umurnya udah 8 tahun, dan ternyata itu ya nasinya kita. Mungkin udah ratusan ribu pieces kali ya keluarnya gitu. Tapi kita sadar nggak sadar ya si customer itu
itu tuh entry point-nya untuk masuk ke Neon sendiri. Jadi bahkan kita sekarang punya leveling ya di Neon gitu. Jadi kasta ya kalau gue nyebutnya. Jadi kasta kalau kita nyebutnya kasta basic, kasta urban, sama kasta sterling. Nah jadi kemarin works-nya adalah sterling itu harganya berapa? 350 sampai jutaan ya. Nah jadi sebagai customer mereka itu akan bangga ketika gua harus beli sterlingnya si Neon. Karena kalau misalkan gua beli, gua tuh udah kayak top levelnya, kita nyebut customer itu companion, top levelnya si companion gitu. Jadi disitulah mereka punya proud gitu. Tapi balik lagi ya tadi, dari 3 semua tadi kasta ya, ketika pandemik gitu ya, itu nggak berlaku gitu si pakastaan itu, karena tadi gue bilang di awal jualan pas gimana mau laku karena si travelingnya nggak bisa gitu. Nah makanya tadi pivotnya adalah gue ngambil si nafasnya satu si polyesternya. Nah itu gue dapat ya tadi ya gue bilang pas lagi Indonesia kuat, ternyata bahannya kita itu punya ketahanan terhadap ada namanya AATCC42, yaitu sebuah angka yang dikeluarkan dari government US itu kan untuk syarat si APD level, mungkin kalau kemarin pernah dengar level 1, 2, 3 gitu ya. Ternyata si Neon itu bisa sampai level 3 dijadiin APD gitu ya, karena gue dapat momen waktu itu pas ya kita kan udah nggak belanja lagi ya karena since di pandemic ya udahlah kita stop dulu produksi. Tapi ada report dari materials tukang ya di Tamim dan sebagainya, bahan-bahan kita habis yang warna putih gitu. Nah dari situ akhirnya punya ide kan, akhirnya wah ini material kenapa bisa habis ya? Oh ya udah kita tulis aja. Akhirnya tadilah jadilah masker gitu kan. Nah terus roots yang keduanya gue pertahanin lagi. Gak mungkin kalau misalkan gue cuma ngeluarin satu warna. Dan waktu itu kalau masker doang pakai basic ya, misalkan warna merah, hijau, terus Tosca dan sebagainya, kayaknya nggak seru gitu. Kayak apa bedanya sama brand-brand lain bikin masker gitu. Nah, akhirnya keluarlah si ide yang tadi ya, kolaborasi sama 30 brand, dan setelah itu kita bikin pattern sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini kita bisa ngejual si intellectual property si brandnya ini. Itu sih kalau jawaban singkatnya. Wow, cool ya Kak. Nah, kalau dari dia sendiri gimana nih? Udah terjawab Kak pertanyaannya? Udah Kak, menarik banget. Vale, silakan Vale maju ke podium. Boleh dibuka mikrofonnya? Halo Kak, apakah sudah terdengar? Sudah aman suaranya. Oke, makasih Kak kesempatannya. Salam kenal, aku Vale dari penerbangan 16. Mau tanya lebih ke Kak Amron sih. Tadi kalau nggak salah Kak Adit sempat bilang kalau Kak Adit tuh nanya ke karyawannya mau nggak strive bareng-bareng dan nggak ngejanjiin apa-apa gitu. Kalau dari Kak Amron itu gimana caranya meyakinkan teman-teman di Humans gitu kalau kesempatan itu masih ada? Karena pasti beda ya semangatnya antara founder sama yang bukan. Itu gimana cara ngeyakinin biar bisa berjuang bareng-bareng gitu. Makasih. Thank you. Thank you, Vale. Tapi maaf deh, Desi, aku Yes. harus jawab pertanyaannya Desi dulu, soalnya dia sampai chat personal nih. Oh gitu, Jawaban boleh. dari aku. Pertanyaan dari Desi itu tentang agility, gimana sih memastikan mendevelop satu bisnis yang agile gitu kan. Mungkin aku berangkat dari pertanyaan pertama kamu dulu, kayak gimana meyakinkan diri untuk tetap selalu untuk tetap selalu bisa semangat nih di berbisnis walaupun kondisinya berat seperti ini. Pertama tuh ya kamu perhatikan yang dijelasin sama Kak Dina tadi, kamu kenalin diri kamu dulu. Terus yang kedua kalau dari aku sih, you don't have to be alone. Maksudnya kalau kamu bukan orang yang siap menghadapi risiko gede banget, ya you have to be with someone yang
bisa meyakinkan kamu kalau kamu bakal you can go through this together gitu kan. Nah, terus yang kedua kalau dari pengalaman aku ya, selama mengembangkan Humans dan kenal dari beberapa teman juga founder-founder tuh, untuk bisa sukses di bisnis tuh kamu perlu punya 3 karakter. Pertama itu kamu cukup cerdas, maksudnya kamu memang orang yang cukup cepat menarik informasi. Terus yang kedua, kamu pembelajar yang ferocious gitu, kamu memang penasaran banget sama banyak hal. Terus yang ketiga, kamu harus cukup rendah hati untuk tahu kalau kamu salah dan mau mengubah pandangan kamu secepatnya. Mau mengubah framework pikiran kamu secepatnya. Nah, yang kedua ini aku yakin adik ITB punya nih, cukup cerdas belajar yang ferocious. Tapi yang ketiga kadang nggak banyak yang mungkin nggak bisa nggak banyak, tapi ada beberapa yang pokoknya ITB nggak terkenal dengan kata rendah hati di dunia kerja. So, paling itu yang paling harus kamu pertanyakan. Apakah kamu cukup rendah hati untuk mau menerima kenyataan kalau kamu salah, bahwa preconceived idea yang ada di kamu itu nggak benar dan kamu harus mengubah itu. Nah, di poin nomor 3 ini sebenarnya yang menjadi basis suatu organisasi yang dari pengalaman satu organisasi yang agile. Jadi kalau dari awal kamu udah cukup rendah hati untuk sadar kalau kamu mungkin salah, kamu bakal mendevelop bisnis campaign idea yang berputar di area ini gitu. Mungkin case-nya Humans gini. Kita develop satu produk, kita pede banget sama produk. Terus kita udah kasih nama, kita udah kasih lempar narasi. Tapi kita nggak pernah langsung jual banyak, langsung sebar gitu kan. Terus produksi 10.000, 20.000 pieces. Enggak. Kita bakal produksi 1.000, 2.000 pieces. Kita buka order yang limited time, habis. Selama 1 bulan kita bakal fokus banget melihat apa sih komentar orang-orang di sosial media, dan bakal fokus banget bertanya ke customer kita bagaimana pengalaman mereka dengan produk kita. Karena ketika kita desain produk, kita udah pikirin nih, kayak apa harusnya mereka bakal tertarik karena A, B, C. Dan produk ini bakal enhance experience mereka di A, B, C. Tapi kan itu preconceived idea, belum tentu itu yang benar. Nah, preconceived idea ini bakal kita bakal kita validasi setelah kita lempar 1.000 pieces misalin, terus kita perhatikan satu-satu respon dari customer. Nah, Humans selalu take time around 1 month setelah launching pertama, baru kita bakal modifikasi sesuai dengan data-data yang udah kita dapatkan. Kita bakal modifikasi komunikasi marketingnya, poin-poinnya, sama bahkan ada beberapa desain yang bakal kita coba modifikasi juga. Gitu sih. So, dengan kamu dari awal udah sadar kalau kamu mungkin salah dan kamu cukup rendah hati untuk terima kenyataan itu, kamu bakal mendevelop semua aktivitas kamu itu around that idea sebenarnya. Gitu ya. Oke, terus yang dari Vale, bagaimana meyakinkan tim kita kalau we can get through this together. Pertama yang kita lakukan di awal kemarin sih, jelas kita komunikasikan ke tim kita. It's gonna be tough, not gonna be easy. Tapi kita bakal selalu mencoba meyakinkan mereka live up their spirit gitu kan. Kita bakal selalu positif. Kita usahakan lingkungannya itu positif. Kalau ternyata ada berita yang sakit banget, ya kita bakal nangis di belakang. Kita para co-founder bakal nangis di belakang, dan kita nggak bakal berhenti di tangisan gitu. Kita bakal belajar mati-matian bagaimana idenya untuk bisa lewat ini. Dan ketika kita udah nemu nih idenya, kita bakal langsung cepat komunikasikan ke tim. Jadi tim itu nggak kita biarkan berada di posisi paling bawah, tapi kita kasih berita sakit itu dengan resolusi. Gitu sih. Jadi pengorbanan kita sebagai co-founder itu ya ketika ada berita sakit, kita bakal tangisi dulu, tapi kita tahu, kita aware dari awal, kita nggak boleh menghadap tim kita hanya dengan tangisan. Kita harus bawa satu resolusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, we make sure kalau kita bakal ada small wins along the way. Maksudnya itu, kita pastikan kalau kita bakal ngapresiasi step-step kita. Mungkin stepnya itu nggak bakal bisa segede tanpa pandemi misalnya. Tapi it's still another achievement how small it is. Dan kita make sure semua orang bisa ngapresiasi itu. Jadi itu memastikan
semangat orang tetap tinggi. Soalnya semangat itu hanya nggak bisa kamu jaga tetap tinggi kalau selalu dihadapkan dengan failures. Harus ada achievement, no matter how small it is. Gitu sih, yang dua itu yang selalu kita usahakan dengan tim kita supaya semangat mereka bisa tetap tinggi dan menggebu-gebu ngembangin humans. Thank you. Oke, nice banget tuh sharingnya Kak Amron, sekaligus memotivasi ya buat teman-teman semua yang di sini. Nah, ada satu pertanyaan lagi, ada satu slot lagi nih buat yang mau nanya, boleh pencet nomor 6, raise hand, terus maju ke depan podium ya. Silakan, last one nih. Ada yang mau nanya enggak? Ayo, ini sebelum kita tutup nih sesinya, kapan lagi coba satu panggung bareng ada Kang Adit Nion, Kak Dina Deliana, Kak Amron dari Humans. Oh ini Tiara nih, raise hand. Boleh Tiara, silakan maju ke depan. Boleh di open mic-nya. Halo Kak Amron, Adit dan Kak Dina. Aku pengen nanya nih, sebenarnya gini, karena usaha di zaman pandemi kan berarti artinya setiap perlu mencari inovasi-inovasi gitu kan Kak. Sebenarnya kapan sih harus stop untuk inovasi? Maksudnya kapan di pandangan Kak Amron sama Kak Adit itu kapan untuk inovasi atau untuk misalnya kita nyoba hal baru ya gitu, kapan harus stop untuk bisa kita ganti strategi, atau ya itu sih pertanyaannya, apa parameter stop sebuah strategi yang diterapkan sama Kak Amron sama Kak Adit. Itu sih, takutnya terusan inovasi terus cost of R&D-nya cukup tinggi kan ya, I mean based on pengalaman kayak wah cost of R&D-nya kenapa jadi meludak gini misalnya, atau nggak dapat kesempatan ya, kayak gitu sih. Thank you. Thank you Tiara, boleh dijawab dulu kali ya sama Kak Adit. Silahkan, gimana caranya nih? Kapan ya menentukan waktu yang tepat nih untuk kita sekarang inovasi gitu atau bikin produk baru dan lain sebagainya? Boleh dijawab? Kapan waktu untuk stop atau kapan waktu apa tadi? Kapan waktu untuk inovasi gitu? Waktu yang tepat kapan? Untuk stop sih sebenarnya. Stop ya, bener nggak sih? Sorry. Untuk stopnya. Ya, benar-benar. Okay. When to stop ya? Oke. Oke, terima kasih Tiara. Kalau di gua sendiri ya, kita never stop exploring sih. Kita punya jargon di setiap tahunnya. Kalau kita harus menjadi sebenarnya kalau leading market di tas itu agak sulit karena kita punya satu pesaing yang sangat besar lah, apalagi di Bandung gitu ya. Tapi kita selalu dijuluki sebagai si out of the box brand ya. Jadi kita alhamdulillahnya selalu dilihat sama ya big brands atau misalkan brand tas lainnya. Nion ini selalu punya kalau kita nyebutnya, kita selalu punya cara untuk menikung si brand-brand besar itu. Dan terbukti kemarin partner gue menyadari sendiri campaign yang gue lakukan 5 bulan lalu dikerjain tuh sama big brand, persis mirip ya, walaupun namanya dibedain gitu. Nah jadi sebenarnya kalau dari gue ya, karena gue kan ngehandle-nya di marketing ya, ya it's all about branding sama selling. Jadi kunci kita survive, kita itu harus punya pembeda sih sebenarnya. Kalau ngomongin added value berarti kan penambahan nilai ya. Nah kalau kita memang selalu nyebutnya adalah value apa nih yang setiap tahunnya kita jual nih ke pemirsa ya, ke customer, ke netizen gitu. Nah makanya waktu pertama kali kita rilis banget kan, Nion dikenalnya sama si tadi ya artikel folding ya, dan mana ada brand dulu yang berani bikin tas warna neon gitu kan, color yang Tosca gitu kan, dan lain sebagainya gitu.
dulu belum banyak tuh brand tas yang senekat itu, karena ya kita juga apa namanya apa namanya tadi kiblatnya ya, kiblatnya itu pasti kalau nggak di Jepang itu pasti di US. Nah jadi apapun yang terjadi di sana, dan kebetulan ya alhamdulillah Shinyeon kepilih kan waktu tahun lalu itu ke agenda show di Las Vegas, dan di sana ternyata si Neon sendiri dihargain gitu sebagai brand. Waktu itu tuh ada e-spec gitu ya, tas ya, terus di sebelah kita tuh ada apalah tas yang backpack yang biasa gitu ya, maksudnya desainnya seperti itu. Nah ternyata Neon itu punya tempat tersendiri di apa ya kelas di US gitu ya. Ternyata mereka sangat menghargai si yang namanya, waktu itu bawa yang si Sterling Collection ya, yang pakai si silver, pakai bahan kupon ya itu. Nggak ada tuh yang kepikiran sampai sekarang ya mungkin tas yang pakai bahan seperti itu. Nah terus tahun 2 tahun lalu pas kita masuk High Snobiety si apa media dari UK, itu pun karena kita banyak ya dulu tas yang kayak Givenchy terus Prada gitu kan, Coach, mereka pada pakai Mika ya, tapi full Mika ya. Akhirnya gimana caranya partner gue bisa nge-twist, kita memakai juga gitu ya si material yang dipakai di internasional tapi nggak diplak gitu. Gimana caranya ya, kita akhirnya inovasi, exploring gitu, dan akhirnya kita ngegabungin si material yang udah kita pakai yang si nylon itu digabungin ke Mika, dan ya itu ternyata bisa masuk gitu si influence-nya sampai ke UK sampai ke US gitu, dan dari situ kita pede bikin lagi yang lebih aneh gitu kan ya. Akhirnya kemarin kita diajak sama Backcraft gitu. Bahkan sampai tahun ini ya kita nggak mau lagi tuh kecolongan diambil ya sama brand yang lain gitu. Nah kalau prinsipnya gue itu sekarang prinsip gue adalah satu ya, inovasi plus kita nyayur gitu ya sebutannya gitu ya. Jadi kalau dulu kita inovasi nih misalkan yang tahun awal banget ya pakai tas warna-warni, terus kita ya happy lah ya karena banyak peminatnya dan lain sebagainya, tapi yang nyurnya brand lain gitu karena mereka lebih murah price point-nya, terus mungkin lebih banyak tempat bisa didapatkan, atau misalkan si engine website-nya lebih enak dan lain sebagainya ya, si artikelnya sama-sama semirip-mirip gitu, tapi akhirnya sales yang banyaknya di brand lain gitu. Nah makanya kalau sekarang gue punya prinsip, ketika produk itu capek gitu ya, ya bahkan kita punya sampai produk yang 8 tahun dan dia masih bisa hidup gitu. Nah itu keunikan sendiri yang dimiliki Dinion. Jadi kalau nyebut kapan stopnya, jangan pernah gitu. Jangan pernah lu sebagai businessman untuk stop inovasi. Karena kalau lu stop inovasi, utamanya gue ya, karena gue memang diciptakan Neon itu adalah inovasinya, karena kita sampai nyebut kantor kita itu innovation kitchen ya. Jadi bukan office gitu ya, bukan space atau apa dan sebagainya, kita benar-benar dapur inovasi. Jadi kalau tidak ada penggorengan di dapur inovasi kita ya udah berarti bukan Neon. Itu sih kalau jawaban dari gue. Oke, thank you Kak Adit. Kalau dari Cameron sendiri gimana tuh cara stop inovasi? Oke, jadi cara nanya kapan stop nyoba satu strategi dan nyoba strategi lain gitu ya. So gini, Humans itu dari awal aku bilang ke Rizky, ke Karen dan tim yang lain tuh, we have to be excited all the time. Dan apa yang bikin kita excited itu macam-macam. Biasanya itu adalah ide-ide yang ada di kepala kita gitu kan. Tapi gini, misalnya ada suatu ide, terus kita pengen execute dengan suatu strategi tertentu gitu. Oke, kita udah punya strategi dan kita pede. Tapi nggak selalu
strategi kita tuh menghasilkan harapan yang kita mau. Kalau humans tuh harapannya clear, memberikan experience dan excitement yang lebih ke customer gitu. Jadi kalau strategi kita itu nggak menghasilkan excitement yang lebih atau menghasilkan excitement seperti yang kita harapkan ke customer, then we gotta change. Kita ubah strategi marketing kita ubah kita ubah key points kita segala macam dengan data-data yang merupakan adalah feedback dari customer itu gitu. Jadi inovasi nggak bakal pernah berhenti, strategi pasti bakal kita sesuaikan dengan dengan informasi yang kita dapatkan dari customer supaya memastikan kalau mereka itu bakal memiliki excitement sebesar yang kita punya gitu. Jadi sesimpel itu sih kita. Makanya tuh dari awal saya bilang tuh humans tuh CS-nya tuh gila-gilaan, kerjanya setengah mati. Dan di humans ada satu program namanya CS Day. Jadi setiap orang harus pernah jadi CS minimal sehari dalam sebulan. Kalau mau kamu CEO, mau kamu COO, mau kamu orang operation, kamu harus pernah jadi CS minimal sehari dalam sebulan. Supaya kamu tahu apa sih yang dirasakan oleh customer kita, apa yang dipikiran mereka, apa kendala mereka selama ini, dan kamu harus terjemahkan itu ke day to day kamu gitu. Dan itu yang jadi alasan kita untuk selalu membuat strategi dan mempivot strategi kita. Itu dasar kita berpikir sih. Gitu sih kali ya. Semoga bisa menjawab Tiara. Oke, terima kasih Kamron. Gimana Tiara, udah terjawabkah pertanyaannya? Thank you. Oke, nah nggak kerasa nih kita udah ngobrol lebih dari 1,5 jam. Seru banget sih. Terima kasih sharingnya buat Kamron dari Humans, Kak Adit dari Neon, Kak Dina Deliana dari The Glitter Hub. Sebelumnya nih, kita mau serah terima bingkisan hadiah nih untuk Kamron, Kak Dina, dan Kak Adit. Boleh di share screen, panitia bisa bantuin? Oke, ini ada hadiah berupa sketsa seperti ini. Oh, terima kasih, ini untuk aku. Lalu berikutnya sketsanya. Nah, ini untuk Kak Dina, semoga berkenan sketsanya. Nanti akan aku kirimkan juga ya Kak via WhatsApp. Berikutnya, nah ini untuk Kak Amron, sketsanya. Lalu satu lagi untuk Kak Adit. Thank you banget, terima kasih untuk Kak Dina, Kak Amron, dan Kak Adit. Terima kasih juga nih buat teman-teman audiens yang udah menemani kita untuk sharing session ini. Nah, sebelum kita tutup, kita joget bareng dulu yuk. Ternyata avatarnya bisa joget loh. Oke, boleh di close dulu nggak panitia share screen-nya biar kita bisa joget bareng-bareng. Nah, teman-teman nih cara jogetnya, teman-teman bisa pencet huruf Z yang lama ya. Oke, kita bareng-bareng ya. Tuh udah ada yang joget duluan. 1, 2, 3. Joget-joget. Lucu kan? Semoga Kak Dina, Kak Amron, Kak Adit, dan teman-teman di sini juga menikmati ya experience kita untuk interaksi together. Kedepannya insya Allah kita bakal ada event yang lebih menarik lagi juga nih, Kak. Gitu. Nah, ditunggu aja ya info dan kabar baiknya. Terima kasih. Oke, aku akan tutup event hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sorry, sebelum aku tutup, kita foto bareng dulu ya Kak ya. Kak Amron, Kak Adit, sama Kak Dina. Boleh dibantu ya teman-teman panitia, kita foto bareng dulu. Pose-nya mau apa nih? Smile aja. Sarangnya
Halo Kak. Halo, terima kasih ya udah berpartisipasi dalam event ini. Semoga membawa manfaat juga untuk kalian ya. Amin, amin. Seru Kak acaranya. Terima kasih. Aku boleh minta datanya kalian nggak? Mulai dari Desi dulu. Aku save nomor WhatsApp aku aja ya. WhatsApp aku untuk nama, alamat, dan nomor handphonenya. Kita kirimkan hadiahnya, oke? Ya, save aja ya WhatsApp aku.